Kita perhatikan dari ilustrasi gambar yang ada ya. Kita perhatikan dari ilustrasi gambar yang ada. Yang pertama arahnya kelihatan di sini ya. Arahnya buyer merah ya, hijau sorry, kuat. Kemudian dominan, hampir dominan. Ada merah tapi tidak terlalu berpengaruh ya, tidak mempengaruhi di pergerakan selanjutnya sebelumnya. Kemudian hijau lagi ya. Perhatikan tren kuat dengan candle bullish berbadan panjang ya. Tren kuat itu dari mulai awalnya tadi mencoba ini melawan, kemudian kembali muncul lagi buyernya, bullishnya, kemudian kuat lagi. Namanya momentum ya, berpeluang akan sangat kuat ya. Panjangnya naiknya akan sangat kuat. Kemudian diikuti dengan mulai berkurang juga ya, mulai berkurang, mulai kecil, mulai ada sumbu di sana, mulai ada sumbunya, mulai ada perubahan warna. Kemudian datar. Nah, mulai datar di sini ada level. High-nya sampai di sini, mencoba kembali naik tidak mampu, mencoba kembali naik tidak mampu. Kemudian terakhir ada kehilangan daya, bodinya mulai mengecil, sumbunya mulai panjang. Sehingga begitu sudah ada loss momentum, ada perubahan warna di sana, ini mengindikasikan bearish mulai kuat di sana, atau candle berbadan panjang dari merah ini mengindikasikan akhir dari tren naik ya. Tidak serta-merta langsung begini langsung turun, ada kalanya nanti mencoba kembali ya, atau bahkan datar dulu. Setelah itu baru kuat kembali ya. Setelah dia melewati levelnya, dia bisa kuat kembali. Ini namanya tren, sehingga kalau kita entry posisi lebih baik ketika sudah mulai ada tren ya. Apa tandanya? Nanti kita bahas banyak terkait dengan tanda-tandanya. Yang terpenting kita paham dulu arahnya dulu. Ya, kita paham arahnya, arah kecenderungannya. Nah, contohnya lagi seperti ini ya, ketika marketnya sudah mulai tren turun ini, kemudian sempat dia koreksi namanya ya. Sempat koreksi, mencoba menembus levelnya, ini mencoba menembus levelnya tapi tidak mampu. Kemudian setelah itu ditolak lagi, ada level lagi di sini, mencoba menembus gagal, kemudian datar lagi. Ada banyak ekor mengindikasikan keraguan, ada banyak ekor di atas ini mengindikasikan keraguan ya. Kemungkinan harga masih akan datar hingga dia breakout di levelnya di sini. Ketika dia sudah mulai breakout, maka potensi turun akan sangat besar. Ini tren, sehingga kalau kita kombinasi, kalau kita baca cara kombinasi, yang ketiga kita gabung dengan namanya support resisten atau saya sebut dengan level ya. Nanti akan ketemu dengan support resisten dan retracement-nya. Nah, fungsinya apa support resisten ini? Menahan laju ya, menahan laju yang tadi kita bahas. Ketika dia bergerak ya, contohnya ketika dia bergerak naik, di sana ada resisten, maka resisten menahan laju buyer. Mampu tidak buyer menembus? Kalau tidak mampu, dia berpeluang memantul kembali ke bawah. Ketika dia turun kuat, nanti ada level di sini, ada support. Berikutnya ketika dia mampu melewati dalam bentuk volume yang tebal, body yang panjang, maka berpeluang dia akan lanjut. Ketika tidak mampu, maka dia akan mantul kembali, terus begini. Maka fungsi support dan resisten adalah menahan laju pergerakan dari candle yang berlawanan. Kalau resisten menahan laju buyer, kalau support menahan laju seller. Oke, mungkin sampai di sini yang bisa kita bahas. Ada banyak materi yang nanti juga kita akan bahas. Mengingat terlalu banyak, takutnya nanti jadi malah lupa, takutnya jadi malah tidak ingat ya kalau terlalu banyak kita sampaikan. Kalau arah berbalik dari posisi OP, seberapa besar kita bisa mulai ambil posisi ya, tadi kan sudah kita jawab. Jarak pertama dan kedua kita analisa, misalkan marketnya turun, berarti kita ambil posisi sell, ternyata naik. Nah, jaraknya berapa? Di XAU dalam posisi ring 1 hari kemarin atau sebelumnya, ini ringnya, kalau dia di bawah 3000, ini ambil 250 sampai 300. Ditarik saja angkanya. Kalau misalkan tidak mau narik angka, dipakai HP, tinggal lihat. Misalkan 1870,25. Yang kita lihat adalah 4 digit yang depan ya. 4 digit yang depan. 250 itu berarti 2,5. Tambahkan
2,5. Tambahkan di sini 2,5. Berarti naiknya dari 18 berapa ini? 95. 1895. Sorry, ini bukan ya. Saya coba ralat dulu ya. 2,5 artinya 2,5 ini yang kita tambahkan di bawah di 4 digit yang di depan ya. Artinya ditambah 2,50. Artinya dia menjadi 1872,75. Kalau kita menggunakan 250. Kalau yang 300 bagaimana? Ya berarti tambah 3. 1870,25 ditambah 3. 187325. Kalau kita lihat di HP ya begitu. Ya kalau pakai laptop komputer gampang, tinggal narik aja ketemu. Ini pakai buy stop misalkan. Buy stop. Dengan antisipasi, jadi jangan sampai menunggu ini naik dulu. Begitu kita masuk sell bisa kita antisipasi di sana buy stop 0,2 misalnya. Atau kalau kita mau averaging, tidak mau buy stop atau tidak mau pending order, ya kita lihat kondisi marketnya, dia berada di retracement atau breakout. Kalau di breakout, batasan kita sama antara 250 hingga 300. Kalau dia satu hari itu lebih dari 3.000 kemarin ringnya, maka gunakan 400 hingga 600 pergerakan atau 600 pip. Tinggal nambahkan saja, atau kalau di bawah tinggal ngurangi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ya. Cara meminimalisir greedy, ya berarti perbanyak latihan saja. Cara meminimalisir greedy itu perbanyak latihan, kuasai teknisnya, kemudian tetapkan resikonya, tetapkan target kita. Kalau target kita masih lompat-lompat, selamanya akan tidak ketemu nanti. Target per hari kita itu berapa? Misalkan targetnya $100, plus minus $100, artinya tidak harus angka 100 persis. Mungkin 90, mungkin 80, mungkin 120. Lihat kondisi pasarnya. Nah, kita itu entry ketika nanti memenuhi syarat dari sistem trading kita ya. Bukan sewaktu-waktu kita entry. Nanti kalau sewaktu kita entry tidak ada batasan, jadi haus dengan profit. Yang ada terus-menerus begitu. Kenapa kita tidak bisa meminimalisir? Karena kita masih kurang. Karena kita masih kurang, tidak punya batasan target di sana. Kalau sudah punya target, ya kita sedikit banyak kita harus exit. Lah kan posisinya masih bagus sekarang. Itulah yang menjadi godaan kita. Seterusnya akan bagus lagi. Nanti semakin malam semakin bagus lagi. Nah disitulah nanti suatu saat kita akan terpleset. Kalau kita tidak bisa disiplin dengan target kita. Tetapkan target kita dan belajar untuk terus-menerus disiplin di sana. Ya, mudah-mudahan bisa membantu.